Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini kita akan membahas tentang optimizing digital branding strategy. Bagaimana strategi branding secara online, di mana faktor penentu kesuksesan sebuah marketing tergantung pada branding sebuah perusahaan. Namun aktivitas online sekarang ini semakin mendominasi ya, di mana sudah sangat berkembang jauh. Ada faktor internet yang sangat kecepatan tinggi, artificial intelligence, augmented reality, dan faktor-faktor perkembangan digital lainnya. Tentunya di dunia marketing, dunia bisnis juga akan terimbas dari perkembangan teknologi tersebut. Di studio telah bersama kami Pak Marvin Ade Santoso. Beliau adalah Creative Director dari Maru Design, branding agency, dan Pak Marvin berpengalaman di dalam digital branding, bagaimana melakukan pemasaran secara digital, beberapa klien di nasional di Jakarta, Surabaya, menjadi sangat berkembang berkat support dari Maru Design. Saya sapa dulu Pak Marvin. Selamat pagi, apa kabar Pak Marvin? Selamat pagi Pak Sian. Apa kabar? Baik Pak. Baik ya. Siap. Ini sahabat Tribuners telah bersama pakar strategi branding ya. Beliau sudah banyak klien yang disupport oleh Pak Marvin bersama Maru Design, dan agensinya tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa. Kita tahu di digital branding ini 24 jam akan bekerja untuk perusahaan. Jadi sahabat Tribuners, mari kita mendengar, menyimak apa sebuah strategi branding, digital branding yang kuat sehingga akan memajukan perusahaan Bapak Ibu ke depannya. Sebelum kita membahas tentang branding strategik dan atributnya, termasuk memetakan audiens dan kemudian inline digital branding secara keseluruhan, Pak Marvin silakan cerita tentang background dari Maru Design, Pak. Silakan, Pak. Siap. Terima kasih Pak Siandet atas undangannya. Teman-teman dari Tribun Medan, terima kasih juga bisa sharing kesempatan kali ini. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Marvin Ade Santoso. Saya Creative Director dari Maru Design, sebuah branding agency berbasis di Surabaya. Selain itu, saya juga sebagai co-founder dari Connectpedia, sebuah komunitas bisnis yang ada di Surabaya yang berfokus pada family business. Kita akan collab, salah satunya ketemu dengan Pak Sien di sini juga, di forum Connectpedia ini juga. Luar biasa. Kemudian juga salah satu background, mungkin kalau saya basicnya memang seorang desainer, jadi memang secara visual branding kebanyakan kita handle-nya sesuai dengan bidang itu, bidang visualnya. Selain itu sebagai entrepreneur, saya juga ada satu company lagi yang berupa media, yaitu namanya Explore Surabaya, di mana merupakan media untuk promosi bagi dan sosial media Instagram, homepage, di mana memiliki sekitar 290.000 follower, di mana di dalamnya banyak sekali aspek-aspek tentang pariwisata maupun apa aja hal yang unik ketika kita datang ke Surabaya. Jadi itu yang sedang kami kerjakan pada akhir-akhir ini, selain juga handle ke klien ya. Kalau klien kebanyakan kita memang handle-nya dua core business, yaitu B2B dan B2C. Kalau B2B ini kita bicara mengenai ya produk pabrik, kemudian mungkin produk-produk yang mungkin jarang audiens ini didengar, seperti mungkin genset lah, kemudian pabrik-pabrik mungkin alat berat, di mana customer-nya punya segmented tertentu. Kalau B2C kebanyakan klien yang mungkin produk-produk yang kita kenal sehari-hari, misal ke arah mungkin F&B, kemudian skincare ataupun shampoo produk dan sebagainya. Jadi dua segmen ini kita layani karena ya market di Surabaya khususnya kebanyakan memang bermain di dua itu yang paling banyak. Itu sih kalau latar belakang sendiri. Mungkin kalau di Maru Design kita memang berfokus kepada pembuatan brand identity, di mana kita membuat image sebuah brand dari awal, dari nol ya. Kebanyakan kalau klien datang ke kita, mungkin aku ingin bikin bisnis nih, atau UMKM datang, atau mungkin pebisnis yang baru ingin meluncurkan sebuah produk baru,
mereka datang ke kita untuk berkonsultasi, kira-kira ini produknya bisa diarahin kemana. Karena sebetulnya kalau kita ngomongin branding itu kita lebih ke arah istilahnya kita memfokuskan, menspesifikkan ke target dan tujuan mana yang mau kita capai. Ketika kita terlalu luas, maka ya nanti basicnya jadi benda yang sangat umum. Tapi kalau kita punya spesifik dan kita punya detail ke dalam, itu membuat kita bisa berkreasi lebih jauh dengan potensi-potensi yang ada di dalam, seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman di sini ada kebutuhan tentang branding, nanti mungkin bisa diskusi lebih jauh mengenai branding itu sendiri. Terutama di topik hari ini ya, digital branding. Karena kalau ngomong digital nih cakupannya sangat luas banget. Itu sih Pak Shen. Menarik Pak Marvin. Pak Marvin, kalau kita cerita tentang digital branding, tentunya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ya. Pertama adalah customer atau audiens kita ya. Audiens kita bagaimana melakukan analisis sehingga kita perusahaan bisa menentukan arah digital branding yang tepat untuk audiens gitu. Dan kemudian ada konten-konten yang bisa masuk ke audiens. Dan kemudian yang ketiga bagaimana integrasi seluruh media yang digunakan sehingga fokus dan tajam terhadap kebutuhan audiens sehingga message yang disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Secara globally, bagaimana menerapkannya di digital branding ini, Pak Marvin? Mungkin kita mulai dari B2B dulu ya Pak ya. Apakah ada perbedaan antara digital branding dengan B2B dengan B2C? Kalau kita lihat B2B, proses pembeliannya lebih panjang, di mana ada keputusan-keputusan dari user sampai kepada pengambil keputusan dari purchasing department sampai kepada penanggung jawab departemen yang menggunakan produk atau jasa tersebut. Berbeda dengan B2C ya. B2C lebih proses pembeliannya lebih cepat. Misalnya ketersediaan di convenience store dan beberapa public store yang ada sehingga mempermudah pembelian, tidak mengambil keputusan yang sangat cepat. Apakah ada perbedaan di sana Pak Marvin? Ya, kalau ngomong perbedaan mungkin pasti ada ya, karena kan secara proses sendiri beda. Dan kita sebagai orang yang bergerak di bidang branding itu melihatnya adalah sebetulnya core-nya sama. Dimana kalau kita ngomong branding itu ujung-ujungnya pasti kita ngomong tentang persepsi dari sebuah branding yang dilihat oleh si audiens itu. Ketika kita melihat misalnya barangnya air mineral misalnya, mungkin kita melihat bahwa air mineral ini kita kan punya kita sebagai manusia kita punya behavior, kecenderungan apa yang dekat dengan kita adalah apa yang kita lihat sehari-hari. Ketika kita melihat sesuatu yang aneh dalam kehidupan sehari-hari atau kita lihat brand ini aneh ya, kita kan penasaran karena pada dasarnya kita manusia tuh makhluk yang visual banget. Walaupun mungkin kalau aku pernah baca penelitian sekitar 60%-70% keputusan tuh berdasarkan visual kita. Kita melihat sesuatu yang indah, yang bagus atau yang ini cantik ya, kita akan berpeluang untuk lebih dekat dengan mereka. Makanya kalau kita lihat penyanyi atau artis yang cantik-cantik kan kita pasti tahan tuh lama di depan kamera. Wah ini asik nih dilihat, istilahnya instagenik kalau anak-anak Gen Z milenial ngomong kan, wah ini view-nya instagenik banget kalau ngomongin view. Nah, sama seperti kita ngomongin tentang tadi B2B dan B2C. Ketika kita mempresentkan brand kita ke hadapan klien kita, maka kita harus memberikan tampilan yang sangat baik. Nah, tampilan sangat baik itu memang pasti didukung oleh visual. Baik itu nanti logo, baik itu nanti kalau misalnya B2B mungkin kita kan prosesnya adalah dari tim sales ya, dari tim sales marketingnya dia akan datang. Berarti kan penampilan dari tim sales dan marketingnya ini harus standar nih sesuai dengan mungkin SOP perusahaan. Oh, misalnya harus pakai jas nih, harus pakai setelan tertentu di mana hal itu akan merepresentasikan perusahaan itu di audiens. Di mana persepsi itu dibangun mulai dari titik awal itu. Terus kemudian brosurnya bagaimana, kemudian kartu namanya, di event forum apa kalau B2B ya. Itu akan membangun persepsi dari sebuah brand tersebut
di hadapan audiens tersebut. Nah, itu jadi faktor-faktornya bukan hanya visual karena brosurnya ataupun karena um, billboardnya di pinggir-pinggir, tapi juga represent dari tim salesnya, di mana itu karena dia sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan itu. Itu ngomongin B2B ya. Tapi kalau kita ngomong tentang B2C, prosesnya sedikit berbeda, di mana sentuhan manusia mungkin jarang, sentuhan manusianya mungkin lebih ke arah tim operasional di lapangan. Ketika kita ngomongin B2C retail misalnya, di mana dia toko F&B, maka penjaga toko atau mungkin kayak SPG-nya atau mungkin orang-orang yang ada di dalam tokonya itu menjadi salah satu represent juga yang ada di dalam brand itu. Dimana selain itu store-nya, kalau kita ke toko kan kita pasti lihat, store-nya lucu nih, ada sesuatu yang menarik hati kita, ada sesuatu yang menarik visualnya, misalnya dari tampilan fasad dari store-nya mungkin, atau dari produknya itu sendiri, atau mungkin juga tampilan dari, mungkin ada maskot. Kebanyakan kalau sekarang kan ini boleh sebut brand kan ya, tidak apa-apa kan. Kalau misalnya kita lihat tuh banyak sekarang es krim seperti Mitsui, seperti Widring, itu kan malah mainan dari maskot, di mana dia maskot-maskotnya seperti bertarung sendiri, seperti kayak lucu-lucu jalan-jalan. Nah, itu membuat orang tertarik. Yang penting dalam sebuah branding kan orang tertarik dulu. Ketika dia mau consideration, mau beli atau tidak, itu nanti urusan kedua ketiga. Karena itu nanti kan urusannya nanti dengan tim tim salesnya, tim marketingnya, ada promo kah, ada nanti potongan gimmick, membership promo dan sebagainya. Itu nanti step-step berikutnya. Tapi step awal, di mana kita sebagai orang branding, apalagi orang visual branding, melihat apakah tampilan store ini, apakah tampilan dari brandnya sudah menarik dulu, cukup menarik sesuai dengan target audience. Nah, seperti itu mungkin cara membedakan dua. Jadi mungkin secara basic sama, tapi mungkin nanti secara style dari marketing maupun style dari brandingnya cukup berbeda sesuai dengan proses bisnis masing-masing. Oke, menarik Pak Marvin. Jadi masing-masing ada stylenya dan ada target audiensnya berbeda ya. Kalau target audience untuk B2B biasanya usernya adalah bisnis juga ya Pak ya, operasional secara keseluruhan. Kalau B2C adalah mereka yang menggunakan produk langsung, yang mengunjungi, yang merasakan. Namun di sini visual juga sangat penting sekali ya Pak ya, karena merepresentasi bagaimana, karena setiap audiens juga ingin melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang menarik, seperti itu. Pak, kalau kita cerita tentang target audience Pak, kita mulai dari target audience dulu ya Pak Marvin. Untuk bagaimana menentukan proses branding ini. Misalnya ada sebuah produk. Umumnya Pak Marvin, digital branding adalah untuk memperkenalkan publikasi dan membuat target audience itu mengetahui branding dengan baik, atau sampai ada pengukuran sampai bisa menentukan closing ratio Pak. Wah, closing ratio nanti terlalu berat ya Pak ya. Jadi aspek ke publikasi dan branding ya. Brand awareness ya Pak ya. Brand awareness. Dimana kalau ngomongin tentang tadi target audience, kita kalau mungkin case banyak pengalaman dari klien kita juga melihatnya, saya mau buat branding nih. Kita biasanya kan kita lakukan due diligence. Target audiensnya siapa ini Pak yang mau jadi kira-kira jadi utamanya. Saya maunya semua. Kebanyakan kalau bisnis pasti maunya, saya mau dari A sampai Z beli produk saya. All segment ya. All segment. Wah, itu kalau di zaman-zaman sebelum ada dunia digital itu mungkin sangat mudah, karena istilahnya persaingannya mungkin terbatas area, saingannya mungkin terbatas dari offline ya, onsite. Tapi sekarang persaingan itu ada di dunia maya, ada di dunia digital. Ketika kita masuk, kita setiap hari kan pasti pegang HP nih. Setiap hari kita pegang HP, di HP kita juga banyak sekali iklan, banyak sekali konten-konten, kita kan mengkonsumsi sosial media. Nah, itu membuat kemampuan kita, atau mungkin juga ingatan kita, atau mungkin kosakata kita terhadap visual itu sangat-sangat besar. Dari produk A pun ada A, misalnya kopi A, B, C, D, E, Z.
ketika kita maju, brand kita maju ngomong, oh ini kopi untuk semua, maka kita akan menjadi semu, kita menjadi kayak apa? Kopi itu untuk siapa? Karena kita nggak spesifik, gitu. Jadi biasanya saya ngobrol ke klien saya, kalau teman-teman saya juga melihatnya adalah coba bikin satu segmen yang spesifik sesuai dengan needs kamu. Nanti dari situ baru dikembangkan. Karena kalau kita fokus ke semua, maka ya kita tidak fokus kemana-mana. Maka kita harus fokus ke satu. Paling gampang contoh misalnya, oh aku mau seperti beberapa brand, ya paling gampang mungkin kita lihat retail ya, retail kopi. Wah ada satu yang warnanya hitam banget, satu warnanya putih banget. Ya tahu ada coffee chain seperti itu ya. Kenapa dia ada yang oh ini warnanya hitam banget nih, putih banget. Sebut saja ya, satunya kopi, mungkin kopi kenangan, satunya fore misalnya. Contoh seperti itu. Eh, itu sudah memberikan segmen tertentu. Karena apa? Ketika kita ingin, oh aku ingin target marketnya adalah orang-orang yang maskulin, orang-orang yang berjiwa maskulin. Dimana aku ingin buat ini kopinya strong banget, misalnya seperti itu. Ya kita coba secara brand itu harus membuat sesuatu yang lebih visualnya, oh, warna hitam nih, hitamnya di expose misalnya, karena dia ingin menampilkan persepsi bahwa kopi ini harus maskulin, harus laki. Beda mungkin aku mau segmennya bukan ke cowok, ke cewek, sesuatu yang lebih bersih, lebih clean, lebih banyak audiens yang cewek yang datang, maka dia buat fore. Mana kalau ngomongin itu dia tampilan secara store-nya banyak lebih ke arah putih, coklat, banyak tanaman dan sebagainya, dimana lebih feminim kalau stylenya dalam bentuk secara persepsi visual kita dapatnya seperti itu. Nah itu menunjukkan bahwa itu adalah segmented yang dibangun oleh masing-masing brand. Nah mungkin dari Bapak Ibu sendiri yang punya brand di sini, yang punya produk, harus mulai dipikirkan ketika kita membangun sebuah brand itu segmen mana yang mau di-expose. Apakah segmen dari tadi milenial Gen Z, atau aku maunya ke anak-anak muda yang rebellion, aku maunya anak-anak muda yang sekarang banyak berjiwa K-pop mungkin. Wah ini K-pop kalau ada jokes itu ngomongnya adalah ini, jangan pernah melawan K-pop fans, karena nanti kalau dibantai sungguhan. Jadi harus betul-betul mengayomi para K-pop fans. Banyak sekali K-pop fans yang ada di Indonesia terutama. Jadi itu ada beberapa brand juga segmented ke situ. Ya, kalau teman-teman tahu, kalau brand-brand besar pun juga mulai mengarahkan ke situ dengan mendatangkan artis Koreanya dan sebagainya dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk menarik audiens yang penggemar K-pop. Nah, kalau misalnya oh aku suka ya audiensku kebanyakan wibu nih, orang-orang pencinta style Jepangan. Ya seperti apa? Itu yang nanti yang diekspos seperti itu. Nah, pentingnya kita memberikan segmen ini adalah kita lihat bahwa data dari kementerian atau mungkin data dari BPS ya paling gampang, Gen Z dan milenial ini jumlahnya paling banyak. Bahkan sampai ke pemilu kemarin kan memang segmen utama yang paling dihajar oleh para tim pemenangan dari para paslon-paslon capres itu kan kebanyakan ya Gen Z dan milenial. Makanya kampanyenya bisa seanak muda itu, karena memang penduduk milenial dan Gen Z sudah banyak banget. Data terakhir yang mungkin pernah saya tahu sih kurang lebih Gen Z yang kelahiran 97 sampai 2012 itu sekitar 75 juta sampai 80 juta penduduk Indonesia. Jadi bayangkan kalau kita punya segmen market yang oh ini Gen Z semua, itu sudah 80 juta sendiri. Kita ambil 1% aja, ketika kita ambil 1% di wilayah itu mungkin ya kita bisa create something dari situ, karena jumlahnya sangat-sangat besar. Begitu juga dengan milenial itu kurang lebih kalau 70 jutaan, dimana kaum milenial sekarang kan usianya mungkin mulai tahun 80-an, berarti sudah umur 30-40 tahun. Dimana itu kan kalau dari sisi market, mungkin kalau Pak Shenye tahu kan, itu market yang seksi banget, banyak sekali sudah punya penghasilannya mungkin salah satu yang terbesar karena kan usia produktif ya. Jadi itu menjadi salah satu segmen yang paling seksi sekarang
oh ini usianya 30-40, uang di kantongnya sudah sangat banyak, maka dia spend, orang akan dijejali dengan banyak hal di situ. Mungkin kalau segmen-segmen yang Gen X dan lain-lainnya, mungkin secara brand juga beberapa di segmen ke situ nggak apa-apa. Itu choices dari sebuah bisnis, kalau menurut saya. Menarik Pak Marvin. Dari segmen-segmen tertentu kita nggak bisa fokus all segmen ya Pak ya, karena biayanya akan sangat mahal sekali ya. Ya, cost Biayanya per akuisisinya jadi mahal, Pak. akuisisinya jadi mahal sekali. Pak Marvin, Terus, kalau kita cerita segmen, tentunya bagaimana identify dari audiens ini Pak? Misalnya contoh, bagaimana memulai audience analysis? Apakah ada seperti due diligence secara awal untuk memetakan dulu sebelum masuk ke konten strateginya, Pak? jadi untuk memetakan brand ini, terutama mungkin memetakan dari sisi audiens, gimana sih caranya? Pasti cara-cara yang dipakai kita kan pasti pendekatannya pasti melihat sisi demografis, sisi geografis dan sebagainya. Itu mungkin banyak di basic marketing banyak diajarkan tentang itu. Tapi mungkin yang mau saya bawa adalah pentingnya sebuah market behavior dari sebuah segmen. Contoh paling gampang mungkin yang paling ramai dulu ya, mungkin banyak, dan karena saya banyak tergaung di situ, kita coba lihat adalah segmen dari Gen Z, dimana kalau sebetulnya banyak banget kalau misalnya teman-teman atau para tribuners di sini mencari data itu di internet. Sekarang di internet, di googling, kita pakai AI pun bisa coba kita tanya apa sih insight dari para Gen Z, itu pasti keluar. Walaupun mungkin tidak 100% akurat, tapi dari situ kita bisa memetakan, ada beberapa juga survei yang dilakukan oleh beberapa yang survei yang ambil, melihat bahwa ngomongin tentang Gen Z misalnya, mereka suka banget yang namanya chatting, misalnya seperti itu. Ketika kita melakukan sebuah penetrasi brandnya melalui telepon, melalui calling, melalui sesuatu yang lebih ke langsung kayak call atau mungkin tatap muka, mereka cenderung enggan untuk datang, enggan untuk kontak. Mereka lebih lost lah, maksudnya tidak terlalu dianggap. Mereka lebih suka pendekatannya melalui chatting. Oleh karena kenapa kok banyak brand-brand baru sekarang itu melakukan pendekatannya melalui chatting, WhatsApp misalnya, atau Line, atau mungkin apapun yang dibuat chatting. Jadi pendekatan chatting itu melakukan salah satu behavior yang dimiliki oleh Gen Z, di mana mungkin kalau behavior orang-orang yang sebelum-sebelumnya lebih suka namanya ketemuan. Gitu. Jadi kalau kita ngomong, wah aku kalau sama orang lebih suka ketemuan nih, untuk misalnya ngomongin bisnis atau ngomongin apa. Tapi kalau ngomongin dengan Gen Z itu beda. Mereka kadang lebih suka daripada ketemuan, sudah chatting aja, meeting online atau apa, sudah cukup bagi mereka. Dan itu sudah membangun trust-nya mereka. Ngomongin seperti itu menurut saya cukup wajar, karena behavior itu dibangun dari kebiasaan. Ya, kebiasaannya sudah dari kecil sudah dipegangi iPad, sudah dipegangin HP, ya akhirnya akan terbawa sampai sekarang. Itu yang dilakukan oleh anak-anak Gen Z, misalnya seperti itu. Jadi behavior ini memang perlu dipetakan, memang perlu dipelajari lebih jauh, supaya kita bisa menentukan kira-kira metode apa yang tepat untuk ketika kita masuk ke dalam perilakunya mereka. Mungkin saya kasih sedikit data ya. Ketika ngomongin tentang internet penetration misalnya, internet penetration yang paling terpapar tuh pasti Gen Z ke bawah, karena dari kecil, dari dia mungkin SD atau mungkin TK atau mungkin dari bayi, ketika dia keluar pertama kali tahun 97-98, internet sudah ada. Jadi mereka sudah dicekoi namanya internet itu dari kecil, baik itu melalui layar smartphone mungkin, atau mungkin melalui komputer, melalui laptop dan sebagainya. Dimana itu menjadi kebiasaannya mereka. Ketika mereka lepas dari itu, maka mereka akan merasa lost. Makanya hal itu mungkin harus ditangkap oleh para brand, bahwa behavior market ini
behavior market sekarang seperti ini. Nah, kita bisa seperti apa nih? Kita bisa masuk ke mereka seperti apa? Kalau segmen kita ke arah Gen Z. Tapi kalau segmen kita mungkin ke arah yang milenial, mungkin ke atau Gen X, mungkin yang lebih tua, yang lebih mature, mungkin ya cara pendekatannya mungkin harus agak yang berbeda ya. Karena itu tidak bisa diterapkan di semua segmen market. Kalau menurut saya seperti itu. Ketika kita tahu bahwa kesukaan segmen market itu adalah A atau B atau C, maka kita harus inline kegiatan brand kita terhadap market tersebut. Kalau menurut saya mungkin yang paling pas jawabannya seperti itu, Pak. Yap, Siap. Pak Marvin. Kalau oke, sebelum masuk ke konten strategi ya, kita perlu yang pertama adalah identify segmen market yang akan kita tuju. Nah, Pak, kalau misalnya sebuah perusahaan ya memiliki beberapa unit bisnis dan memiliki beberapa produk, mana yang perlu diprioritaskan, corporate atau produk branding? Kalau pandangan saya pribadi ya Pak, mungkin beberapa pakar, mungkin beberapa yang lebih senior punya pemikiran berbeda. Tapi kalau pemikiran saya, dalam sebuah perusahaan tuh dipentingkan pasti dari sisi produk. Jadi ya, produk yang disukai oleh market itu kan karena ya brandnya cocok sama mereka lah. Paling gampang seperti itu. Ketika kita fokus, kalau menurut saya fokus utama adalah ke produknya itu sendiri, produk atau brandnya. Contoh kita punya satu corporate punya banyak produk nih. Sebenarnya produk branding itu yang utama, karena itu menurut saya, menurut kita adalah rohnya. Karena kalau nggak ada kalau produknya nggak disukai, maka nggak ada penjualan. Nggak ada penjualan, istilahnya darah perusahaannya juga kurang bisa lancar gitu lah, paling gampang seperti itu. Jadi penting sekali punya produk yang andalan. Kalau mungkin orang-orang marketing ngomongnya pasti cash cow product, cash cow product, di mana produk ini betul-betul bisa dipikirkan supaya bisa laku nih di market. Nah, kalau nanti setelah laku, kita bisa eksperimen ke corporate-nya. Oh, ini orang harus tahu tentang corporate-nya. Ya, kita bangun mulai dari corporate-nya dari situ. Tapi dengan syarat kita sudah punya cash flow yang cukup. Dari mungkin Pak Senior sering ngomong tentang ya start business kan banyak aspek itu. Jadi kalau ngomongin itu sebenarnya sama. Ketika ngomongin tentang branding itu pasti diperlukan namanya cash out-nya. Karena jujur biaya untuk melakukan sebuah branding ini cukup mahal. Kalau dalam sebuah perusahaan ya, maksudnya untuk melakukan branding activity ini beberapa perusahaan pasti ngomongnya adalah buang-buang duit, karena kita tidak bisa mendapatkan dampak langsung terhadap penjualan atau penjualannya. Kalau ngomongin dari sisi bisnis perusahaannya, kalau kita ngomongin dari sisi branding mungkin wah ini brandnya harus gini, tapi biayanya pasti mahal Pak. Biaya itu dapatnya dari mana ya? Pasti dari sisi produk. Harus betul-betul ada produk-produk unggulan yang bisa menjadikan darah dari perusahaan. Nanti dari situ kita bisa mainin, mulai dari corporate-nya, mulai dari mungkin kita mau produk yang lebih aneh-aneh atau produk yang lebih segmen tertentu, itu bisa. Kalau dari saya melihatnya seperti itu. Oke, menarik Pak Marvin. Jadi dipilih produk yang berpotensi besar untuk bisa diterima dengan luas supaya nanti bisa menjadi cash cow perusahaan, sehingga bisa eksplorasi lagi ya ke produk maupun corporate, sehingga bisa memperkuat sisi branding perusahaan. Pak, kalau kita sudah ketemulah ini ada beberapa produk atau katakanlah ada fokus produk yang akan dilakukan branding. Kemudian bagaimana untuk ke depan atau nextnya Pak? Kontennya apakah produk sudah ada, kemudian target audiens sudah tahu ini siapa yang akan membeli dan bisa cocok dengan produk perusahaan. Next step adalah kontennya Pak, strategi. Ngomongin konten ini kembali kita harus melihat data. Jadi kita sudah punya dari tadi produk yang unggulan. Oh ini kalau sama klien juga, saya juga selalu ngobrol produk unggulanmu apa? Apakah
ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi dari sisi produk. Kemudian segmennya seperti apa? Segmen utamanya adalah misalnya Gen Z atau milenial dan sebagainya. Itu dua yang utama. Nah, sekarang untuk menghubungkan kedua hal ini dari sisi produk yang oke dan konsep dengan milenial atau Gen Z atau target audience, kita harus tahu datanya dari masing-masing audiens ini suka apa. Contoh misalnya sekarang audiens Gen Z sukanya video di bawah 1 menit misalnya seperti itu, karena attention span semakin pendek. Video di bawah 1 menit, berarti konten-konten yang kita produce, yang kita hasilkan itu adalah konten-konten yang jangan di atas 1 menit, usahakan bawah 1 menit, karena itu menjadi behavior yang mereka punya gitu. Jadi kita coba ngikutin behavior mereka. Contoh lagi misalnya, ternyata misalnya konten apa yang mereka suka, misalnya ada audio, ada foto, ada video, ada live stream. Ternyata yang paling besar untuk kalangan Gen Z adalah video based content dan live stream misalnya. Nah itu berarti kita harus coba masuk, kalau market kita Gen Z, kita coba harus masuk ke mereka seperti apa gitu. Video based content seperti apa, live stream seperti apa, kita pelajari seperti itu. Karena ya kita sebagai brand pasti ngikutin pasar kita maunya seperti apa. Kemudian tadi misalnya platform apa yang mereka pakai. Sekarang mungkin yang dua teratas ada Instagram dan TikTok mungkin yang didominasi oleh milenial Gen Z. Ada juga YouTube, ada juga Facebook. Facebook mungkin arahnya ke arah milenial ke atas. Tapi kalau yang lagi gencar ke arah anak muda Gen Z dan milenial itu adalah Instagram dan TikTok. Dua ini sangat-sangat merajai di market usia Gen Z. Jadi kalau teman-teman di sini memiliki market yang arahnya ke sana, pakailah kedua platform ini, karena ya kita istilahnya kita memancing di tempat yang banyak ikannya, paling gampang seperti itu kita ngobrol. Ya kita kalau ikannya ada di platform A, ya kita ikuti aja, platformnya ada di akun A, ya kita coba menjadi pemancing di platform A itu, seperti itu. Nah itu sebenarnya data-data itu banyak. Ya, kemarin saya dapat dari IDN Times itu banyak melakukan survei ke market, apa yang mereka suka, kontennya dari Instagram atau TikTok dan sebagainya, itu yang menjadi utama. Jadi kita harus mengerti target audience kita tuh arahnya mau kemana. Contoh tadi paling banyak, kalau kontennya kebanyakan mereka suka video, berarti kita harus mempersiapkan tim untuk bisa bikin konten di digitalnya, atau kita punya hire profesional agensi yang mungkin lebih berpengalaman, atau mungkin kayak lebih cross, kadang ada sifatnya cross, di mana agensi dan tim internal saling berkolaborasi untuk membuat sebuah konten. Karena kan sosial media ini sebetulnya ranahnya semakin lama akan semakin cepat. Beda mungkin dengan 5-6 tahun lalu atau 5-10 tahun lalu, di mana konten itu dipikirkannya lama banget, di detail banget. Tapi sekarang semakin istilahnya, walaupun kualitasnya semakin agak turun, durasi untuk produce konten itu semakin cepat. Tiap hari, dulu mungkin seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali cukup lah ya untuk grab attention audience. Sekarang tiap hari, bahkan tiap jam mungkin ada konten. Beberapa yang kalau campaign-nya betul-betul masif ya, istilahnya dari sisi budget dan dari situ, bahkan tiap hari pun 2-3 konten keluar terus. Karena ya itu persaingannya sangat-sangat ketat. Apalagi teman-teman yang bergeraknya mungkin ke arah B2C. B2C Gen Z ini betul-betul sangat dihajar, baik itu dari tim dari perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun perusahaan-perusahaan luar negeri yang datang, itu semuanya menghajar segmen yang sama. Itu. Jadi perlu memilih-milih gitu kontennya seperti apa. Kalau peluru kita kurang banyak kan berarti kita harus pilih-pilih produk-produk yang atau konten-konten seperti apa yang harus kita produce dan segmen mana yang mau kita ambil untuk kira-kira ada cash cow-nya sedikit itu. Kalau kita berondong dengan mesin gun terlalu banyak kan peluru kita terbatas. Itu Pak. Menarik Pak Marvin. Pak Marvin, konten sesuai dengan segmentasi.
sehingga dapat disesuaikan dengan preferensi, apakah video pendek, apakah Ya, visual, apakah live streaming, nanti ada kaitannya. Secara garis besar Pak, secara garis besar, tidak perlu detail ya Pak ya, karena kalau detail kan perlu lakukan due diligence dan minimal ada evaluasi atau mini research yang dilakukan. Tapi secara garis besar Pak, milenial untuk kategori branding kita bagi menjadi 2 atau 3 Pak. Milenial dengan Gen X atau milenial Gen X, milenial Gen Z si- dengan apa Pak? Gen X ya. eh, Gen X beda, Gen X, Gen Y, Gen Z kan, yang tiga teratas, terutama Ya. di Indonesia ya, mungkin yang paling banyak dibahas mungkin Gen X ini yang di atas 40 lah, ya, Ya. di atas 40 itu Gen X, 30-40-an sekarang di milenial, kemudian di bawah 30 ini ya kelahiran 97 kurang lebih Gen Z, di mana menjadi usia kerja sekarang. Nah, tiga segmen ini menurut sebetulnya kalau mau dibagi-bagi lagi itu sebetulnya banyak banget Pak. Jadi misalnya oh ini tinggal di kota atau tinggal di desa atau tinggal di daerah mana, Surabaya sama Jakarta aja sama Medan mungkin secara Surabaya sama Medan mungkin sama-sama kota besar, tapi secara behavior pasti bisa beda. Banyak membedakan. Mungkin di sini di Surabaya coffee shop mungkin orang kebiasaannya adalah coffee shop di mall misalnya, atau coffee atau yang trending deh di Surabaya sekarang trending banget namanya kopi tiam Medan Pak. Kalau di Medan mungkin sudah lama ya kopi tiam Medan. Sudah dari sejak zaman Baula mungkin. Oh, ini kopi tiam ya dari Medan. Semua ini tiap street corner ya semuanya namanya kopi tiam. Di Surabaya segmen kopi tiam Medan ini baru banget 2-3 tahun terakhir. Nah, gitu aja secara bisnis behavior pasti beda. Ketika ngomong, oh di kota ini ternyata yang terakhir trending kopi tiam Medan. Kalau di Medan yang lagi trending apa? Pak Paul Surabaya. Atau yang beda. Jadi hal-hal itu yang membuat kita segmen sesuai dengan area juga. Gimana kalau area kita, aku mau fokus di Surabaya dulu nih, atau di Pulau Jawa. Pulau Jawa pun tadi ada banyak. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat tuh secara behavior juga berbeda-beda. Nah, bagaimana brand kita bisa masuk ke segmen itu? Maka dari sisi brand, sebetulnya kita secara brand pasti kita punya, sebenarnya kalau ngomongin branding kan ngomongin siapa kita. Contoh nama saya Marvin, saya seorang visual branding strategist. Sehari-hari saya pakai pakaian hitam misalnya. Itu jadi salah satu trademark juga. Oh, hitam, kacamataan tinggi, terus kesenangannya kadang pakai jaket, something like that, yang bisa dijadikan trademark. Itu dari sisi internal. Eksternalnya, kalau ketika kita ngobrol ke klien, saya suka ngomongin tentang branding. Atau contoh, ngomongin tentang bola nih misalnya. Ya baru ngomongnya bola, terus misalnya seperti itu. Jadi secara behavior kita mensegmen ke orang-orang yang suka bola. Seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang suka bola pasti akan cenderung mau ngobrol dengan saya, ngobrol dengan brand itu, karena brand itu sama-sama punya korelasi di sepak bola. Seperti itu. Jadi kita harus temukan nih, kira-kira brand ini mau diasosiasikan atau mau didekatkan dengan kegiatan apa yang sesuai marketnya. Itu. Baik itu di kota tertentu maupun di daerah tertentu. Memang secara konsep itu bisa dilakukan, tapi kadang pendekatan per daerahnya perlu ada tambahan-tambahan itu, tambahan-tambahan behavior yang berbeda seperti itu. Itu sih yang perlu kita bagi. Gitu kita bagi, kita harus masuk nih ya, kita terjun ke dalam masing-masing segmen supaya brand kita bisa masuk ke dalam segmennya mereka. Paling gampang mungkin saya beri contoh kemarin pada saat Piala Dunia U17, U20 ya, U17 di Surabaya. Surabaya salah satu sempat menjadi tuan rumah di situ. Maka yang dilakukan oleh brand-brand lokal di situ adalah memang menggait fans bola, bagaimana mereka mengasosiasikan diri terhadap fans bola itu. Karena
zaman sekarang atau zamannya Gen Z tuh sangat kental terhadap namanya fans fans ke something, fans terhadap sesuatu. Baik itu fans terhadap influencer, fans terhadap bola mungkin, atau idola mereka K-pop mungkin, atau Jepang-Jepangan mungkin, atau misalnya kalau Jepang-Jepangan mungkin banyak. Maksudnya fans-fans itu yang di apa ya, harus dari sisi brand harus bisa bekerja sama dengan fans tertentu yang menjadi segmennya supaya lebih mudah masuk ke dalam pemilik supaya lebih mudah masuk ke dalam fans base-nya mereka. Contoh kalau suka bola mungkin, wah makanya kacang, oh ini brand kacang ini cocok nih sama bola. Sambil lihat bola makan kacang. Maka brand-brand kacang itu biasanya berlomba-lomba untuk masuk menjadi sponsor acara sepak bola. Dimana mereka bisa produk gratis, bisa sharing tentang penulis tentang produknya dan sebagainya. Dan orang-orang yang nonton bola ya sekarang identik dengan makan kacang. Oh, kalau mau nonton bola ya makan kacang dulu. Misalnya seperti itu. Itu yang banyak dilakukan ya. Kalau misalnya fans K-pop mungkin sekarang banyak brand-brand skincare mendekatkan diri ke arah artis-artis K-pop. Di mana mereka tahu bahwa segmennya anak-anak Gen Z cewek muda usia 20-an itu masa-masa puber, 15-20-an, masa-masa puber, suka banget dengan namanya K-pop zaman sekarang. Oh iya, berarti saya harus mendekatkan diri ke mereka. Caranya bagaimana? Ya saya pinjam artis K-pop ini sebagai brand ambassador-nya, contoh seperti itu. Itu yang istilahnya segmen cara besarnya. Tapi kalau misalnya cara yang mungkin UMKM bisa lakukan, ya dari situ ya kita cari influencer misalnya. Influencer itu semacam lokal artis atau lokal Instagram artis ya, artis-artis sosial media yang dekat dengan K-pop fans misalnya, seperti itu. Jadi itu mendekatkan diri ke fans tertentu. Tujuannya apa? Kembali tujuannya supaya produk kita diasosiasikan oleh produk Korea maupun mungkin tidak Korea banget seperti itu. Mungkin itu gambaran sedikit ya. Kalau ada pertanyaan boleh Pak share ya. Menarik Pak Marvin. Jadi perlu ada brand asosiasi juga ya. Kemudian ada segmented, kemudian dipilih konten-konten yang sesuai dengan generasi XYZ seperti apa, hobi mereka seperti apa, ekosistem dan komunitas mereka di mana, baru didesain sesuai dengan kebutuhan branding yang akan dilakukan. Nah, Pak, setelah konten sudah tahu ini message apa yang mau disampaikan. Kemudian ke media dan integrasinya, Pak. Media dan integrasi. Nah, ini harus berapa media yang dipilih dan how to integration all the media promotion tersebut, Pak, digital. Ya, sebenarnya kalau di marketing mungkin kita mengenalnya lebih ya marketing 360 ya. Itu kalau ngomongin secara marketing secara overall ya. Tapi case-nya dari beberapa klien saya, kita perlu namanya customer journey. Yang paling gampang seperti itu. Gimana ketika kita memiliki customer journey, maka kita bisa menentukan media apa yang bisa inline dengan semua itu. Contoh customer journey kan paling gampang kalau kita mau beli kopi, paling gampang tadi lah, kopi. Sekarang kalau ke coffee shop, kita buka apa nih? Buka sosial media dulu. Google Map mungkin, aku mau kopi atau sosial media. Coffee shop asik di Surabaya. Atau mungkin coffee shop Instagramable di Medan. Atau apa. Maka keluar tuh berbagai konten muncul. Kalau konten kita nggak pernah muncul di situ, maka istilahnya ya kita kalah satu langkah dong. Konten brand kopi kita nggak pernah masuk, nggak pernah membuat konten tentang coffee shop Instagramable di Surabaya misalnya, contoh seperti itu. Begitu kita tidak punya konten itu, maka ya konten kita, istilahnya orang akan melihat konten-konten yang lain yang sesuai dengan keinginannya mereka. Oh, konten Instagramable, oh ada ini. Nah, berarti kalau kita tahu behavior mereka adalah pertama kali untuk searching adalah melalui tadi digital, berarti kita harus memproduksi konten di sosial media itu.
baik itu TikTok, Instagram, atau tergantung dari medianya seperti apa. Itu mungkin langkah pertama. Itu orang itu dia customer journey-nya, oh aku udah nemu nih, maka dia kan googling Google Map atau ngelihat reviewnya dulu paling gampang. Kalau mungkin teman-teman di sini pasti banyak kalau kita mau lihat sebuah atau menuju suatu tempat, lihat Google Map, lihat dari sosial media, lucu nih kafenya, datang dong masuk. Kalau ada tempatnya lihat Google reviewnya, wah bintang 3, bintang 2, Bapak mau datang nggak? Kalau Pasti melihat kayak sedikit gitu pasti kayak sedikit apa ya Pak ya, apa ya, tanda tanya ya kalau Google review-nya rendah Pak ya. ya kita ragu, wah, ini kok banyak review negatif nih. Kita kan baca mostly, oh review negatifnya sini. Kalau mungkin lebih detail tanggapan dari brandnya seperti apa, oh tanggapan brandnya bagus, kita mungkin mau masuk. Itu jadi audiens itu lihatnya dari sisi digital seperti itu. Ketika mereka, oh aku mau masuk, aku mau coba nih, dari situ, dari review-review yang ada, review mungkin bukan dari Google aja ya, mungkin dari dari influencer, bisa dari orang-orang yang kita hire untuk jadi content creator. Ini enak loh, ada ininya, ada itunya, ada food reviewer atau food kritikus. Itu kalau gampang makanan ya, tapi kalau segmennya Bapak Ibu mungkin bukan makanan, mungkin seperti produk, mungkin juga ada produk review. Kalau di YouTube pernah ada yang gadget, itu namanya David Gadgetin, dia suka banget nge-review produk HP atau elektronik. Nah itu mungkin cocok dengan segmennya yang ke elektronik seperti itu. Jadi orang-orang yang review ini membantu kita ketika brand kita lagi ingin dicari ke sosial media. Setelah semua itu dapat, baru mereka akan memutuskan, oh aku mau nih datang ke coffee shop ini. Nah, datang ke coffee shop ini, berarti kan orang itu masuk ngelihat vibes-nya, ngelihat brand-nya. Oh, store-nya seperti ini, kemudian mereka merasakan pelayanan seperti ini. Itu part of branding. Brand apa yang mau kita expose? Kita mau expose ke service-nya, berarti service-nya harus bintang 5. Tidak boleh ada pelanggan yang kecewa karena service-nya. Itu dari sisi brand. Ya, itu harus betul-betul ditancapkan dari sisi SOP-nya, mungkin dari sisi brand-nya harus betul-betul mantap terhadap hal itu. Supaya pengalaman branding dari audiensnya bisa betul-betul mendapatkan hal yang sesuai diinginkan oleh brand. Itu sih. Jadi tujuannya kita membuat sebuah konten yang terintegrasi dengan hal itu adalah kita bisa kita harus tahu satu customer journey-nya. Dimana misalnya, dari mereka beli, ternyata proses pembelian di dalam kafe, setelah itu kalau mereka suka, mereka akan mudah melakukan share. Ya kan, kalau kita ngomongin pembelian, enak nih, misalnya kopinya enak nih, atau pelayanannya oke nih, aku post dong di sosial media saya, di akun pribadi mungkin, atau akun atau diberitahukan ke grup-grup. Biasanya kalau kuliner itu biasanya punya grup-grup sendiri. Oh ini grupnya, ini makanannya enak banget, aku tadi baru coba, bla bla bla, populer. Intinya sebenarnya sama. Kita ngomongin media digital atau media konvensional, sebetulnya behaviornya kurang lebih sama. Ketika kita melakukan puas dengan sebuah brand, maka kita akan menjadi kita akan menceritakan brand itu ke teman-teman kita, teman-teman terdekat kita. Nah, bedanya apa? Sekarang teman-teman kita bukan cuma ada kita ngobrol secara onsite, tapi teman-teman kita juga ada di sosial media nih. Kita upload, kita post, di mana jangkauannya juga akan semakin besar lagi. Gitu. Jadi kalau teman-teman di sini punya brand yang arahnya ke arah digital, pastikan customer journey ini dibuat sehingga pengalaman setiap titik dari awal sampai akhir itu ada pengalaman yang positif yang dimiliki oleh sisi brand. Itu kalau brandnya teman-teman retail ya, brand-brand teman-teman ada tempatnya. Bagaimana brand-brand online misalnya? Brand-brand online mungkin kurang lebih sama, cuman berarti pengalamannya adalah di sisi online. Misalnya punya online store nih, berarti kan customer service-nya via chatting kayak tadi. Kemudian gambar-gambarnya harus oke nih, karena sesuai dengan brandnya dan sebagainya. Jadi customer behavior ini salah satu kunci untuk kita bisa mengintegrasikan
uh, media-media apa yang mau kita pakai di sini. Begitu kita punya customer journey yang lengkap, maka kita bisa membuat media-media yang cocok tadi, misal dari sosial media atau offline-nya. Mungkin untuk offline ke sini aku butuh billboard di beberapa titik karena tempat saya strategisnya di sini. Yaitu main di kombinasi antara online dan offline. Seperti itu, Pak. Menarik. Jadi komplit ya, sudah ya Pak Marvin ya. Ada audience analisis, kemudian bagaimana menentukan target audience kita, siapa yang menjadi target audience produk dan jasa perusahaan yang berpotensi untuk membeli produk dan jasa perusahaan. Kemudian setelah itu dirumuskan konten strateginya, Pak ya. Kalau audience analisis tentunya kita bicara segmennya. Ya, apakah gen X, Y, Z, dan kemudian geografinya seperti bagaimana, behaviornya seperti apa. Kemudian kontennya adalah bagaimana, apakah konten itu yang mereka tertarik dengan ekosistem tertentu. Kemudian dari sisi preferensi atau kontak dengan mereka dari sisi video, audio atau visual, sehingga lebih mendekat kepada mereka. Apakah ada komunitas tertentu yang bisa menjadi benchmark atau bagian dari target audience tersebut. Yang ketiga adalah social media integration-nya, bagaimana mengintegrasikan semuanya. Tentunya harus fokus, Pak ya, kalau pelayanan yang diharapkan bintang 5, seluruh SOP media yang digunakan itu harus mendukung dengan values bintang 5 yang akan dikehendaki oleh perusahaan seperti itu. Menarik, Pak Marvin, sudah hampir mendekati 1 jam, Pak. Sebagai penutup, Pak, closing, Pak, summary untuk bisa intisarinya untuk yang penting-penting, Pak, untuk supaya nanti sahabat Tribuners bisa implementasi digital marketing ini dengan baik. Tapi sebelumnya, Pak, jikalau ada sahabat Tribuners yang ingin berkonsultasi dengan Maru Design dan Pak Marvin, seperti apa, Pak? Bisa dihubungi di handphone atau website atau Instagram, Pak? Boleh, kalau misalnya teman-teman dari sisi Tribun mau tertarik untuk konsultasi, mungkin ngobrol dulu boleh. Di nomor saya, mungkin tertera tapi tidak terlalu jelas ya, 0822 4458 7378, atau di website bisa di www.marudesign.net, atau mungkin di Instagram @marudesign_id, atau di IG pribadi saya mungkin bisa di @marvin.ad, itu bisa ke situ. Jadi mungkin teman-teman di sini mau kontak lebih jauh atau mungkin ngobrol tentang branding, boleh aja nanti di WhatsApp 0822 4458 7378. Itu sih. Nah, mungkin untuk summary, jadi kalau ngomongin branding itu kita pasti berbicara mengenai behavior. Ketika ngomongin behavior, kita pasti lihat ya audiens kita suka apa. Jadi tujuan sebuah branding sebetulnya adalah kita memahami behavior dari audiens kita sukanya seperti apa. Karena kita sebagai brand mau tidak mau melihat bahwa behavior ini menjadi salah satu kunci utama untuk mendekatkan diri brand kita terhadap audiens. Begitu kita tidak relate dengan mereka, maka istilahnya apa ya, brand dan audiensnya akan menjauh. Kalau begitu menjauh ya mereka akan jarang transaksi dengan kita, karena kan mereka merasa aduh jauh banget nih, seperti itu. Jadi usahakan brandnya teman-teman itu betul-betul relate dengan target market yang mau dituju oleh audiensnya teman-teman sekalian, seperti itu. Menarik, Pak Marvin, terima kasih. Sahabat Tribuners, marilah dekatkan brand, produk dan jasa kita, jasa perusahaan kita dengan target audiens. Semakin jauh, maka potensi kesuksesan akan semakin jauh juga. Bagaimana caranya mendekatkan? Tentunya yang implementasikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Marvin melalui diskusi 1 jam yang sedang berlangsung ini. Terima kasih Pak Marvin sudah sharing ke sahabat Tribuners semuanya. Apa-apa. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Sian, terima kasih juga ke
Sobat Tribun Medan. Thank you atas kesempatannya, semoga bisa bermanfaat sharing saya. Sangat bermanfaat Pak Marvin. Terima kasih sahabat Tribuners, sampai jumpa di Inspirasi Bisnis setiap Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih, salam sehat selalu.